Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngobrolin tentang LOA atau The Law of Attraction dan juga seputar spirituality. Kali ini aku akan membahas seputar kaca atau menggunakan kaca untuk mempercepat keinginan kita, manifestasi kita menjadi 10 kali lipat lebih cepat. Nah, kenapa begitu? Karena kaca itu sebenarnya itu juga merupakan pencerminan kehidupan kita. Jadi, apa yang ada di dalam diri kita sendiri, kemudian apa yang kita dapatkan dari hidup ini itu seperti kaca. Kalau setiap harinya kita melakukan hal yang di bawah alam sadar kita itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau vibrasinya itu di bawah, misalnya ngedumel, khawatir, marah-marah, nggak percaya sama orang tua kita, nggak percaya sama ini itu. Nah, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan pencerminan dari hal tersebut. Nah, terus sekarang kaca. Ketika kita melihat ke kaca, satu hal yang pasti kita lakukan adalah kita melihat ke mata kita sendiri. Mata itu adalah jendela ke dalam soul kita atau roh kita atau spirit kita. Itu bener banget. Kalau kita ngelihat ke kaca berarti secara tidak langsung kita langsung ngomong ke alam bawah sadar kita. Biasanya setiap pagi itu bagus banget untuk melakukan hal ini karena otaknya itu masih di alpha. Jadi kalau kita wake up fully atau bangun sudah minum kopi, udah seger lah ya, itu kita udah masuk ke beta. Beta itu kenceng banget gelombang otaknya. Nah, di sana itu kita udah nggak bisa akses ke alam bawah sadar. Nah, kalau pagi di alpha itu adalah sama sebelum tidur, kita punya celah waktu sedikit banget yang bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita, yang kita bisa ngehack lah ya, ganti-ganti programnya kayak gitu. Kalau buat teman-teman yang suka main game mungkin ngerti sedikit tentang cheat code kayak gitu-gitu kan. Terus aku akan bilang ke kacaku dulu ya, aku akan menyapa diriku sendiri dulu, karena kita kapan sih teman-teman ngobrol dengan diri sendiri? Jarang kan? Nah, kita ngobrol dengan diri sendiri, kita tanya kabarnya bagaimana. I know this is sound weird, aneh gitu kan, ngomong sama kaca kayak orang gila. Nah, aku biasanya bilang I love you, karena jarang banget kita menghargai diri kita sendiri. Kita selalu berusaha untuk membuat orang lain bahagia, melayani orang lain, menyenangkan orang lain, tapi kita nggak pernah nanya ke diri kita sendiri, kabar lu bagaimana? Kamu bahagia apa enggak? Atau kita bilang I love you ke diri sendiri. Jarang. Jadi tiap pagi aku biasanya start dengan bilang I love you. Segala sesuatunya menggunakan perasaan. Semakin kita masukkan perasaan itu semakin banyak, semakin bagus. Intinya kita ngomong menggunakan bahasa yang kita merasa nyaman tentang diri kita sendiri, nyemangatin diri kita sendiri, being happy, merasa bersyukur tentang diri kita sendiri. Lakukan ini setiap pagi sampai kita bisa joget-joget, sampai ada perasaan itu. Kalau misalnya kita lagi bete sampai nangis, kalau misalnya kita lagi happy sampai pam, you know, it's like wah, yes. Teman-teman harus coba hal ini karena aku sering banget pakai ini, terutama untuk interview. Jadi sering banget tuh dulu, menurut logika persyaratannya itu tidak sesuai dengan latar belakang backgroundku ya, dari mulai pengalaman pekerjaan ataupun pendidikan itu jauh banget ya, kemungkinannya tuh kecil banget aku bisa mendapatkan pekerjaan itu. Tapi aku selalu bilang ke diriku sendiri di kaca, aku sudah brainwash diriku sendiri, aku sudah masukin ke alam bawah sadarku bahwa aku adalah direktur ya kan. Dulu aku pernah ngelamar menjadi Director of Sales and Marketing. Aku nggak pernah melakukan hal itu, aku nggak ada pengalaman sekali tentang seputar hal itu. Kebanyakan waktuku tuh dihabisin sebagai sales biasa. Kemudian ngelamar ke jabatan yang sangat tinggi itu kan kayaknya sesuatu banget ya, harus jump kan. Biasanya orang naiknya tuh pelan-pelan, terus ada pendidikannya juga kan. Tapi aku selalu melakukan hal ini, menggunakan kaca, aku brainwash tadi ya, aku udah bilang, and I get it. Mereka itu percaya aja kalau aku bisa melakukan pekerjaan itu, walaupun mereka ngeliat di datanya itu aku nggak punya pengalaman sama sekali, tapi entah kenapa it works all the time. Begitu juga dengan hal-hal lain, misalnya untuk dating, buat teman-teman yang belum pernah ngedate atau ada masalah dengan mencari pasangan, bisa menggunakan hal ini. Begitu juga dengan menggunakan ini untuk mengobati, kalau misalnya teman-teman sakit, ngomong sama diri sendiri, you are healthy, kamu sehat,
kamu tahu kok cara makan yang benar yang baik buat kamu. Kamu bakalan tidur nyenyak malam ini. Terus organ-organ di badanmu, sel-sel di badanmu akan mengorganize sendiri dengan sendirinya. Mereka tahu kok kamu itu sehat. Aku percaya bahwa itu sudah terjadi, healing sudah terjadi, pekerjaan yang aku inginkan sudah terjadi saat ini. Now